Bank digital itu kan emang enak banget ya. Semuanya serba cepat, semua ada di ujung jari. Tapi, pernah kepikiran nggak, di balik semua kemudahan itu, ada risiko yang ngintai kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng sisi lain dari keamanan di dunia perbankan digital. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Emangnya, apa aja sih resiko pakai bank digital? Seberapa aman sih uang dan data kita waktu semuanya udah terhubung online kayak gini? Ya, ini dia nih dilemanya. Di satu sisi, kita dapat kemudahan akses yang luar biasa. Transaksi bisa instan. Tapi, di sisi lain, justru kemudahan itulah yang membuka celah keamanan dan bikin data kita jadi lebih rentan. Bener-bener kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari ancaman-ancaman yang datangnya dari luar ya. Maksudnya, ancaman dari sisi teknologi di dunia digital itu sendiri. Yang pertama, ini nih yang paling sering kita dengar, hacking atau peretasan. Ini tuh upaya buat masuk secara ilegal, entah itu ke server banknya langsung atau ke akun kita sebagai nasabah. Tujuannya udah jelas, mau nyuri duit atau yang sama bahayanya, nyuri data pribadi kita buat disalahgunain. Terus, ada lagi yang namanya malware atau spyware. Gampangnya, ini tuh software jahat yang bisa nyusup ke HP atau komputer kita. Biasanya masuk lewat mana? Yaitu waktu kita download aplikasi dari sumber nggak jelas atau iseng klik link aneh. Begitu masuk, dia bisa diam-diam ngintip dan nyuri data login kita. Ngeri kan? Nah, karo yang ini saya yakin Anda udah sering banget dengar phishing. Ini tuh modus penipuan di mana penjahatnya nyamar jadi pihak bank. Mereka bisa kirim email, SMS, atau pesan WhatsApp palsu yang kelihatannya asli banget. Isinya biasanya bikin kita panik, biar kita buru-buru kasih data rahasia kayak password atau kode OTP. Kuncinya di sini tuh mainin psikologis kita. Dan yang terakhir dari sisi teknis, ada yang namanya serangan DDoS. Biar gampang, bayangin aja server bank itu dibanjiri sama jutaan permintaan data palsu dalam waktu bersamaan. Tujuannya bukan buat nyuri data, tapi buat bikin sistemnya down. Jadi layanannya nggak bisa diakses sama sekali. Ganggu banget kan pastinya? Oke, kita udah bahas ancaman dari luar kan? Tapi, tahu nggak sih? Seringkali ancaman terbesarnya itu justru bukan datang dari peretas yang super canggih. Yuk kita lihat gimana risiko itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Coba deh, lihat bedanya. Di kiri ada contoh PIN yang lemah banget, angka urut yang gampang banget ditebak. Di kanan, kombinasi acak yang jauh lebih aman. Kelihatannya sepele ya, padahal perbedaan sekecil ini bisa jadi penentu akun kita aman atau justru jadi sasaran empuk. Nah, ini nih beberapa dosa umum yang mungkin tanpa sadar sering kita lakuin. Mulai dari nge-share data super rahasia, kayak OTP atau PIN, bahkan ke orang dekat sekalipun. Terus, sering pakai wifi publik yang nggak jelas keamanannya buat transaksi perbankan, sampai download aplikasi dari sumber yang nggak resmi. Ini semua tuh ibarat kita ngebukain pintu buat maling masuk. Coba jujur sama diri sendiri deh, seberapa sering sih login M-Banking atau aplikasi keuangan lain pas lagi nongkrong di kafe atau nunggu di bandara pakai wifi gratisan? Jawabannya ada di sini. Saat kita ada di jaringan publik yang nggak aman, data kita itu jadi kayak telanjang. Gampang banget buat diintip dan dicuri sama orang lain yang ada di jaringan yang sama. Ini risiko yang benar-benar nyata loh. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Jangan panik dulu. Sekarang kita fokus ke solusinya. Yuk kita cari tahu gimana caranya kita bisa bangun benteng keamanan digital kita sendiri. Ini dia 5 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapin. 1. Pakai password yang kuat, unik, dan aktifin autentikasi 2 faktor. 2. Jangan pernah, sekalipun, kasih PIN, password, atau OTP ke siapapun. 3. Download aplikasi cuma dari toko aplikasi resmi. 4. Sebisa mungkin hindari pakai wifi publik buat transaksi. Dan 5. Yang paling penting, selalu waspada sama phishing. Jangan asal klik link. Eits, tapi jangan salah. Keamanan itu bukan cuma tugas kita kok. Pihak bank juga punya peran yang gede banget. Mereka itu punya sistem enkripsi data yang canggih, sistem yang mantau transaksi kita 24 jam non-stop, rutin ngadain audit keamanan, dan pastinya punya tim khusus buat nangkal serangan siber. Jadi, apa poin utamanya? Poinnya adalah, keamanan digital itu bukan jalan satu arah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Keamanan digital itu gabungan antara dua hal, teknologi canggih dari bank dan disiplin dari kita sebagai nasabah buat jaga data kita sendiri. Keduanya harus jalan bareng. Pada akhirnya, selama kita dan pihak bank sama-sama waspada, perbankan digital itu akan tetap jadi alat yang aman, praktis, dan ngebantu banget kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak perlu takut.
Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Benteng digital yang udah Anda bangun, kira-kira udah cukup kuat belum?